sekalian, teman-teman, para sahabat, kawan-kawan yang mengikuti renungan-renungan hikmah ini, eh, kita sering dihadapkan kepada apa yang ada di dalam hati kita, atau apa yang kita ketahui, dan kemudian dia menjadi rahasia. Maka jangan kita salahkan siapapun, orang-orang yang mengungkapkan rahasia yang kita punya. Ya. Jadi kita mau menyimpan, tapi kadang-kadang kita bercerita pada orang lain, maka ya jangan salahkan siapapun orang yang mengungkapkan rahasiamu, karena kita sendiri tidak bisa menyembunyikannya. Nah, ini kan satu sisi kita bilang, ini jangan sampai orang tahu, tapi kadang-kadang kita bercerita pada orang lain. Rahasiamu adalah tawananmu yang jika dilepaskan, itu akan membuat dirimu menjadi tawanan. Ya, jadi kalau orang dah tahu rahasia kita, kan kita seperti, jadi oleh karena itu, di dalam menghadapi perbedaan-perbedaan, karena ya kita tidak bisa menghindar. Kita manusia diberikan oleh akal, diberikan perasaan, diberikan nafsu, ya kadang-kadang memiliki sudut-sudut pandang yang berbeda dalam melihat satu persoalan. Tetapi kita diingatkan bahwa yang hak itu hanya Allah, yang benar itu hanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam, jadi kita ini sebetulnya siapa di dunia ini? Tamu, tamu yang suatu saat akan pergi. Nah, jadi oleh karena itu, tetaplah berpegang teguh kepada kebenaran, dan jangan sekali-kali kita terperangkap dengan bahasa-bahasa mayoritas. Nah, kadang-kadang ketika cerita mayoritas itu bisa direkayasa, bisa ditransaksikan, bisa diperjualbelikan, sehingga akhirnya kita bukan memperoleh mutiara, tapi yang kita peroleh adalah benda-benda berkarat yang menjadi penyakit bagi kehidupan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ya, sebesar apapun tantangan, ya, Rasulullah pernah menghadapi perang Badar, kondisi sangat minoritas, peralatan sangat minim, tapi mereka hanya punya Allah. Ya. Banyak kisah-kisah dalam kehidupan ini ketika orang menggantungkan satu-satunya power, satu-satu kesuksesan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan ini. Kalau kita lihat, ya, umur kita semua, ya, ada yang mengatakan 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, mungkin sampai 100 tahun. Ya, pada dasarnya kita cuma ada 2 hari saja. Ya. 1 hari untuk diri kita, tapi 1 hari lagi adalah hari-hari yang senantiasa melawan diri kita. Nah, oleh karena itu kita jangan gegabah, ya, dan juga jangan larut dengan kebanggaan-kebanggaan. Nah, karena pada saatnya kita dihadapkan kepada ujian-ujian, dan disitulah kita kembali kepada bertahan dalam kesabaran, karena hari-hari yang memang bisa kita nikmati dan hari-hari yang melawan diri kita itu hanya harus dihadapi dengan ketekunan dan kesabaran itu. Nah, saya ingin mengajak diri saya dan kepada kita semua, ya, bahwa sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib itu, yang bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, mereka sangat menghayati tentang ada, ya, di dalam hidup ini secara sederhana ada kesempatan-kesempatan. Ya, jadi kita hidup ini diberikan kesempatan oleh Allah. Kesempatan itu paling tidak satu adalah saat kita membutuhkan, ya, saat kita membutuhkan. Yang kedua adalah apa-apa yang ada di belakang kita, ya, apa-apa yang di belakang kita. Dan kemudian adalah bagaimana kita menghadapi keberakhiran hidup yang disebut dengan kematian itu. Nah, semua
peluang-peluang itu, ya, semua peluang-peluang itu merupakan satu opportunity, sebuah peluang yang kita mau ambil yang mana. Nah, sudah tentu kita berharap sesuatu itu adalah yang memberikan kemenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Ya. Nah, bagaimana kita menjadi orang-orang yang bisa sukses, ya, menjadi humul faizun, ya, menjadi orang yang mendapat izin Allah untuk meraih kemenangan. Gitu. Nah, saudara-saudaraku sekalian, teman-teman, para sahabat, kawan-kawan yang mengikuti renungan-renungan hikmah ini, kita sering dihadapkan kepada apa yang ada di dalam hati kita, atau apa yang kita ketahui, dan kemudian dia menjadi rahasia. Maka jangan kita salahkan siapapun, orang-orang yang mengungkapkan rahasia yang kita punya. Ya. Jadi kita mau menyimpan, tapi kadang-kadang kita bercerita pada orang lain, maka ya jangan salahkan siapapun orang yang mengungkapkan rahasiamu, karena kita sendiri tidak bisa menyembunyikannya. Nah, ini kan satu sisi kita bilang, ini jangan sampai orang tahu, tapi kadang-kadang kita bercerita pada orang lain. Rahasiamu adalah tawananmu yang jika dilepaskan itu akan membuat dirimu menjadi tawanan. Ya, jadi kalau orang dah tahu rahasia kita, kan kita seperti. Jadi oleh karena itu, di dalam menghadapi perbedaan-perbedaan, karena ya kita tidak bisa menghindar. Kita manusia diberikan oleh akal, diberikan perasaan, diberikan nafsu, ya kadang-kadang memiliki sudut-sudut pandang yang berbeda dalam melihat satu persoalan. Tetapi kita diingatkan bahwa yang hak itu hanya Allah, yang benar itu hanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam mengkaji, mendiskusikan persoalan-persoalan ini, kita harus memprotek diri kita, memelihara diri kita, bahwa yang kita utamakan adalah kebenaran itu. Nah, oleh karena itu kita jangan sampai terperangkap dengan istilah mayoritas, karena ada bahasa jangan mengikuti mayoritas, tapi ikutilah jalan kebenaran. Hiduplah di dunia ini layaknya seorang pengembara, dan tinggalkan setiap kenangan manis di belakangmu. Sesungguhnya kita hanyalah tamu, ya, di sini, dan setiap tamu harus segera pergi. Jadi kita ini sebetulnya siapa di dunia ini? Tamu, ya, tamu yang suatu saat akan pergi. Nah, jadi oleh karena itu tetaplah berpegang teguh kepada kebenaran, dan jangan sekali-kali kita terperangkap dengan bahasa-bahasa mayoritas. Nah, kadang-kadang ketika cerita mayoritas itu bisa direkayasa, bisa ditransaksikan, bisa diperjualbelikan, sehingga akhirnya kita bukan memperoleh mutiara, tapi yang kita peroleh adalah benda-benda berkarat yang menjadi penyakit bagi kehidupan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ya, sebesar apapun tantangan, ya, Rasulullah pernah menghadapi perang Badar, kondisi sangat minoritas, peralatan sangat minim, tapi mereka hanya punya Allah. Ya. Banyak kisah-kisah dalam kehidupan ini ketika orang menggantungkan satu-satunya power, satu-satunya kekuatan, maka kekuatan itu hanyalah ada ketergantungan, berharap hanya kepada Allah. Jangan katakan pada Allah, aku punya masalah besar. Karena di hadapan Allah semua itu adalah kecil. Tapi yang penting adalah bagaimana kita melibatkan Allah, bagaimana kita mengajak Allah di dalam semua persoalan-persoalan kita, sehingga kita bisa lalui semua ujian-ujian ini. Kalah dan menang itu adalah seni kehidupan, ya. Tetapi katakanlah kepada masalah-masalah yang kita hadapin bahwa aku punya Allah yang maha besar. Jadi Allah itulah yang harus menjadi tempat kita berharap dan bergantung. Dan apabila kita sudah menjadikan Allah itu sebagai tempat kita berharap dan berlindung, maka kita
tidak perlu ada keraguan-raguan. Nah, yang penting saudara-saudara sekalian, jangan kita terperangkap, ya. Jangan kita terperangkap, jangan kita tertarik dengan apa yang menjadi jebakan-jebakan musuh-musuh, lawan-lawan kita. Karena kesalahan yang terburuk adalah ketika kita tertarik pada kesalahan orang lain. Nah, jadi hidup ini kita tahu ada tarik-menarik barat dan timur, ya. Orientasi kehidupan laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, ya kan? Padahal kita disuruh hanya berorientasi kepada kebaikan dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian berarti tidak ada gunanya seorang penolong yang kita harapkan itu pada orang-orang yang sering menghina kita. Kita dah tahu kok dalam hidup ini siapa yang sering menghujat Islam, siapa yang sering menghina Islam, siapa yang suka membuli, siapa yang suka memframing. Nah, karena orang-orang musuh-musuh itu adalah orang-orang yang berburuk sangka, ya. Mereka berburuk sangka kepada Allah. Kenapa kita berteman dan bersahabat dengan orang-orang yang berburuk sangka terhadap kebenaran yang diberikan oleh Allah? Nah, jadi tantangan terbesar yang kita hadapin adalah ketulusan, ya, ketulusan seseorang yang sesuai dengan kadar kemanusiaannya. Jadi bagaimana kita ini menjalani kehidupan itu selalu mardatillah, mencari ridha Allah dan selalu mensyukuri hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam situasi apapun, mau dalam keadaan susah, senang, kaya, miskin, ya. Kita adalah orang-orang yang sedang bermusafir dalam kehidupan ini. Nah, hati kita inilah yang harus terus kita jaga, ya, untuk senantiasa ingat kepada Allah. Jadi jangan sampai kita melibatkan hati kita ini larut di dalam kesedihan atau larut terhadap masa lalu, ya, atau kita tidak siap untuk menghadapi masa yang akan datang. Jadi saudara-saudara sekalian, hati kita ini harus senantiasa konsisten terhadap apa yang dituntun oleh Allah. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jangan melibatkan hati kita ini larut dalam kesedihan, ya, atau larut dengan kegemilangan masa lalu. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana hari esok yang akan lebih baik. Nah, yang penting, ya, jangan sekali-kali kita menjadi sumber fitnah. Jangan kita menyalakan api fitnah. Karena pada akhirnya fitnah-fitnah yang kita eksploitasi, yang kita umbar itu akan membakar diri kita sendiri. Artinya siapa yang menabur fitnah, dia akan terkubur, dia akan hanyut tenggelam dengan fitnah yang dibuatnya. Kalau fitnah itu kayu bakar, maka kayu bakar itu akan membakar dirinya sendiri. Oleh karena itu, kulil haq, senantiasa orientasi, katakan yang benar itu adalah benar. Nah, seringkali kita juga perlu muhasabah, introspeksi diri bahwa tidak selamanya orang yang kita salahkan itu adalah salah, atau ada orang yang benar-benar berbuat salah tetapi memaafkan mereka, itu adalah sebuah kebaikan. Karena yang paling mampu memaafkan ialah orang yang paling dekat